Welcome to my channel. Sebelum melanjutin kisah Tiara, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Hamil saat bercerai, karya Nova Iren Saputra. Part 10, Kekejaman Lisa. Pagi ini setelah Bayu berangkat ke kantor, Lisa pun menjalankan rencananya. Ia segera mencari nama Rio di ponsel miliknya, lalu menekan tombol telepon berwarna hijau. Panggilan pun terhubung. Lisa mengembangkan senyuman. "Halo kak, tumben nelpon aku. Ada apa? Kirain udah lupa sama aku. Secara kakak sekarang udah konglomerat." Sapaan Rio terdengar dari seberang. "Mau duit nggak?" Lisa langsung mengajukan penawaran. "Mau banget. Kebetulan nih aku mau pasang lotre, tapi nggak punya modal. Dari dulu yang ada di pikiranmu hanya lotre, tapi sampai sekarang tetap numpang di rumah mertua." "Aku malas mau kerja, apalagi kalau sampai diatur-atur. Kakak tahu sendiri dari dulu." "Ya deh, tapi kakak ada kerjaan nih untuk kamu. Duitnya lumayan loh." Lisa mulai mengutarakan niatnya. "Kerjaan apa kak?" tanya Rio dengan semangat. Lisa akhirnya menjelaskan apa yang seharusnya dikerjakan oleh adik sepupunya. Rio tersenyum bahagia setelah Lisa mengutarakan rencana yang harus dijalankan. Ia berkata sangat senang menerima pekerjaan yang diberikan oleh kakak sepupunya. "Kerjaannya gitu aja kak, itu mah kecil. Dengan senang hati aku akan segera kerjakan sekarang." Rio dengan semangat menyanggupi rencana yang Lisa inginkan. "Oke, kakak minta nomor rekening kamu. Kakak transfer bayaran kamu sekarang. Setelah pekerjaan kamu berhasil, kakak akan kasih bonus besar." Lisa bersikap seolah-olah sudah menjadi orang kaya hebat. Rio pun mengirim nomor rekeningnya dengan perasaan berbunga-bunga. Laki-laki itu tidak menyangka akan mendapatkan sejumlah uang yang sangat besar menurutnya dari sang kakak sepupu. Ia terkejut saat Lisa menyebutkan nominal yang akan ditransfer. Setelah Lisa selesai menjelaskan rencananya kepada Rio, ia pun mengakhiri telepon lalu membuka pesan dari laki-laki itu. Isinya terdapat nomor rekening yang diminta Lisa. Wanita itu segera mengirimkan nominal yang telah disebutkan saat tadi berbicara dengan sang adik sepupu. Sekarang hati Lisa merasa tenang dan yakin tidak akan mendapatkan gangguan ataupun ancaman dari Dani. Ia berpikir kalau kehidupannya akan tetap baik-baik saja menjadi istri Bayu. Lisa pun makin tidak sabar menunggu kelahiran sang buah hati. Sementara itu, Bayu tidak sengaja menemukan foto Tiara di dalam laci meja kerjanya. Laki-laki itu sangat yakin kalau semua foto atau barang yang berhubungan dengan sang mantan istri sudah ia singkirkan atas permintaan Lisa. Namun, ternyata masih ada satu yang tersisa. Bayu memandang foto itu lalu mengusapnya. Ia mengakui bahwa Tiara merupakan wanita cantik yang dulu mampu meluluhkan hatinya. Bayu terpesona pada pandangan pertama saat melihat Tiara pulang dari kampus kala itu. Akan tetapi, Bayu menganggap kalau Tiara tidak mampu memberikan dirinya keturunan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menikahi Lisa agar mendapatkan anak yang ia inginkan selama ini. Kehadiran Lisa telah mengubah hati Bayu terhadap Tiara. Seiring berjalannya waktu, karena kebersamaan dengan Lisa, akhirnya cinta yang pernah ada secara perlahan telah memudar dan bahkan sirna untuk Tiara. Bayu telah mengusir bayangan wanita itu dari hati dan pikirannya. Sekarang ia fokus kepada Lisa dan anak yang dikandung. Bayu pun akhirnya membuang foto Tiara ke dalam tempat sampah. Cinta butanya kepada Lisa telah mengalahkan hati dan pikirannya hingga tidak ingin mengingat istri pertama yang dulu sangat ia cintai. Wanita yang dengan setia menemani hari-harinya selama hampir 5 tahun. Bayu dengan mudah telah tergoda dengan pesona yang ditunjukkan Lisa. Ia selalu beranggapan bahwa wanita itu yang terbaik untuknya, mampu mewujudkan harapan yang telah dinantikan selama ini. Bayu benar-benar percaya kepada istri sirinya. Saat ini
Bayu sangat bahagia menantikan anak yang ada dalam kandungan Lisa. Ia merasa bahwa hidupnya akan makin lengkap setelah kelahiran anak itu. Baginya, benih yang kini berada di rahim Lisa akan menjadi penerus yang kehadirannya telah lama dinantikan. Papa sangat menyayangimu, nak. Rutinitas itu yang selalu Bayu ucapkan sambil mengusap perut Lisa sebelum tidur hampir setiap malam. Bayu selalu menganggap anak yang ada dalam kandungan Lisa sebagai anugerah terindah yang akan melengkapi hidupnya. Ia percaya bahwa anak itu merupakan penerus yang sudah lama diharapkan oleh orang tuanya. Sore ini, Tiara menikmati udara sambil menemani Bi Ijah menyiram tanaman di halaman rumah sang kakak. Ia tampak bahagia melihat bunga-bunga yang sedang bermekaran. Pancaran wajah wanita itu kian hari makin menunjukkan perubahan. Seiring berjalannya waktu, Tiara pun sudah mulai melupakan laki-laki yang telah mencampakkan dirinya. Ia berusaha menerima kenyataan bahwa Bayu sudah tidak mengharapkan keberadaannya. Sekarang Tiara fokus pada bayi yang ada dalam kandungannya. Wanita itu percaya tanpa adanya Bayu di sisinya, ia mampu bangkit dan menjaga buah hati yang telah dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Tiara berjanji pada diri sendiri akan memberikan yang terbaik untuk sang anak tanpa bantuan Bayu. Selamat sore, Bi. Tiara dikagetkan oleh suara yang tidak asing baginya. Ia pun menoleh dan ternyata dugaannya benar. Ada sosok Arya berjalan ke arah mereka. Ada Den Arya, sama siapa Den? Bi Ijah tampak ramah menyapa laki-laki itu, tetapi tidak dengan Tiara. Sendirian, Bi, Arya membalas sembari tersenyum kepada Bi Ijah. Tiara berusaha untuk meninggalkan tempat itu, tetapi saat melangkah, kakinya tersandung batu dan hampir jatuh. Sangat beruntung adanya Arya yang langsung meraih tangan Tiara hingga tubuhnya menempel ke badan laki-laki itu. Bi Ijah yang menyaksikan adegan itu langsung menjauh sambil tersenyum. "Kamu gak apa-apa?" tanya Arya kepada Tiara. "Maaf ya, aku spontan langsung narik kamu tadi. Aku takut kalau kamu terjatuh." Arya tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Laki-laki itu sudah tahu sifat wanita yang kini sedang bersamanya. "Terima kasih karena sudah menolongku. Maaf, aku mau masuk ke rumah." Tiara menggeser posisi tubuhnya dari Arya. "Kenapa buru-buru? Apa kamu tetap ingin menghindariku?" tanya Arya kepada wanita itu. "Kalau kamu sudah tahu, kenapa harus bertanya? Kenapa kamu selalu menghindariku? Apa salahku, Tiara? Jika memang aku pernah melakukan kesalahan, aku minta maaf. Tapi izinkan aku menjadi temanmu." Arya berusaha membujuk Tiara. "Maafin aku ya, aku harus masuk." Tiara pun berlalu dari hadapan Arya. Arya tersenyum setelah Tiara beranjak dari tempat itu. Ia merasa bersyukur karena hari ini tidak hanya melihat wajah wanita yang ia kagumi, tetapi juga berhasil berbicara, bahkan memiliki kesempatan untuk dekat dengan Tiara. Arya merasakan dadanya berdebar saat berada di dekat Tiara. Sudah beberapa bulan ini, laki-laki tersebut memendam perasaan terhadap wanita yang selalu berusaha menghindarinya. Kecantikan dan kelembutan Tiara telah berhasil meluluhkan hati Arya. Arya kembali tersenyum, mengingat dirinya telah menghidu aroma wangi sang wanita pujaan. Sementara itu, di tempat lain, tampak seorang laki-laki yang juga mengembangkan senyuman karena telah berhasil menaklukkan targetnya. Berkat kedua orang temannya, akhirnya Rio berhasil menyekap Dani di rumah sederhana yang jauh dari keramaian. Lisa sudah mengatur semua yang berhubungan dengan penyingkiran Dani dari kehidupannya. Ia meminta Rio menyewa rumah dengan ukuran sederhana sebagai tempat untuk menjauhkan Dani darinya. Rio dengan kasar dan penuh amarah telah mengikat kedua tangan dan kaki Dani. Mulutnya ditutup menggunakan kain hitam supaya tidak mengeluarkan suara. Rio sangat mengenal Dani sebagai mantan kekasih kakak sepupunya. Namun, ia tidak terima dengan semua cerita yang didengarkan tentang Dani dari Lisa.
Rio juga menganggap laki-laki yang kini bersamanya merupakan ancaman besar dalam kelangsungan hidup Lisa. Rio ingin agar Lisa tetap menjadi istri seorang konglomerat, karena dengan status itu ia pun dapat menikmati sejumlah uang yang telah diberikan kepadanya. Rio akan menuruti apapun yang diminta oleh sang kakak sepupu. Laki-laki itu juga sudah lelah selalu dipandang sebelah mata oleh keluarga istrinya. Rio langsung mencari nama Lisa di ponselnya, lalu menghubungi wanita itu. Panggilan pun tersambung. Rio menyampaikan kepada Lisa kalau rencana untuk mengurus Dani telah dilaksanakan. Ia juga mengatakan kalau target kini sedang bersamanya. Sementara itu, Dani tidak pernah menyangka kalau Lisa tega melakukan semua ini kepada dirinya. Ia mendengar semua pembicaraan Rio dan wanita yang kini sedang mengandung anaknya. Sekarang baru Dani tahu kalau Lisa merupakan wanita yang sangat kejam. Apa yang akan Lisa lakukan terhadap Dani?